أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Benar, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ya'rizul hayyah ila juhriha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari, ya. Sungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana berkumpul ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ini dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berbagai macam kekacauan. Iman akan berusaha kembali ke kota Madinah. Kerinduan orang untuk kembali ke kota Madinah. Ini adalah bentuk rekomendasi kepada kota Madinah. Adapun apakah ini isyarat bahwasanya kita belajar harus dari ulama-ulama alumni Madinah? Kita bilang tidak demikian. Ini sekedar sisi rekomendasi, ya, bahwa tidak berarti bahwasanya ilmu hanya terbatas di kota Madinah, ya. Alhamdulillah sejak zaman dahulu para sahabat tersebar ada di Irak, ya, ada di Yaman, para sahabat tersebar, ulama juga tersebar, ya, ulama. Makanya kalau kita baca biografi ulama hadis seperti Imam Bukhari, maka dia berjalan dari sampai 11.000 kilometer baik naik kendaraan maupun jalan kaki menuntut ilmu dari 1.000 ulama dan yang lainnya, ya, ulama-ulama hadis di atas Ahlus Sunnah. Sebenarnya kita tidak harus, kita kalau ada ulama yang kita tahu, ada ustadz yang kita tahu belajarnya runut, kemudian standarisasinya ada, misalnya dia lulusan ini, kemudian jelas, ya, itu lebih baik tentunya, lebih baik tentunya. Kita hendaknya selektif dalam menuntut ilmu. Tapi bukan berarti hanya yang lulusan Madinah yang harus kita nuntut ilmu. Ada ulama yang mungkin cuma belajar di Indonesia, tidak sampai ke luar negeri. Ada yang mungkin dari Yaman, ada yang mungkin dari Mesir, ada yang mungkin dari mana. Tapi yang penting kita tahu standarisasi bahwasanya ustadz yang mau kita ambil ilmu, dia berbicara dengan dalil, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil, ya. Kalau kita, dan ini bisa kita kata orang ini terbiasa dengan dalil. Orang satunya enggak, ngumpat, kemudian misalnya enggak. Kita selektif. Kalau kita belajar ilmu dunia saja kita selektif, mau kita kuliah kita selektif, apalagi agama. Makanya Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kau ambil agamamu. Imam Syafi'i mengatakan, raditu malikan hujjatan baini wa bainallah. Aku ridha Imam Malik guruku sebagai hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak boleh sembarang menuntut ilmu, ya. Kita bersahabat dengan semua kaum muslimin, ya. Tetapi kalau ilmu agama ada orang-orang spesial yang ahli dalam bidangnya, ya. Jangan kita nuntut ilmu agama dari pedagang misalnya. Ini pedagang, jangan bicara masalah agama. Oh, bicara bisnis, jangan campur adukan antara bisnis dengan agama. Akhirnya dan bicara dengan misalnya atau belajar di mana, ini belajar dari mana, mana silsilah belajarnya. Mungkin dia orator, pandai berorasi, mungkin dia retorikanya indah, tapi lihat substansinya. Dan yang jadi masalah masyarakat banyak tidak lihat substansi, tapi pada kelezatan kajian tersebut. Kajian seakan-akan sebagai hiburan, mungkin berisi banyak tertawa dan yang lainnya, atau bicara politik memaki-maki sana maki sini, dia senang, jadi sesuai dengan yang dia sukai. Padahal kita kalau ngaji harusnya cari yang substansinya benar, barometernya benar atau tidak. Kita kalau belajar kimia kan harus tahu kimia begini, unsur-unsurnya begini misalnya, atau belajar fisika rumus-rumusnya jelas, sumbernya dari mana, maksud saya ilmiah. Agama pun demikian, agama jelas Al-Qur'an, Sunnah, perkataan para ulama, sumbernya jelas, kesimpulannya jelas. Oke. Kalau biasakan cari ustadz yang demikian. Kalau enggak, ya kita cari yang lebih, karena kalau tidak, dan ini banyak terjadi, sebagian orang belajar asal sembarang dia belajar, akhirnya dia banyak merevisi. Banyak ilmu yang masuk kepada di benaknya ternyata keliru. Akhirnya nanya, Ustaz, oh ini salah. Oh ini salah. Waduh, harus direvisi nih. Repot. Umur kita terbatas. Kalau tahu ada ustaz yang ahli di bidang masing-masing, ada ustaz yang pakar dalam akidah misalnya, pakar dalam fikih, pakar dalam muamalah, pakar. Ya sudah, kita belajar, ambil dari ahlinya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di akhir zaman itu umat Islam akan berkoalisi dengan orang-orang Romawi. Umat Islam akan berkoalisi dengan orang-orang Romawi. Romawi sekarang mana? Eropa sama Amerika. Mereka Romawi sekarang. Umat Islam akan berkoalisi dengan orang-orang Romawi untuk menghadapi musuh bersama mereka. Siapa musuh bersama mereka? Wallahu a'lam. Apakah komunis, yang ateis mereka? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas nanti di akhir zaman umat Islam akan berkoalisi sama orang-orang Romawi, dan setelah menyelesaikan musuh mereka, kalah musuh mereka, umat Islam akhirnya perang sama orang Romawi.
ketika itu Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Itu dirakan dalam hati. Dan kalau kita melihat tanda-tanda kembalinya Islam, sudah lihat. Buktinya kembalinya jilbab dan kerudung gitu. Itu sebagai bukti kalau Islam lagi balik nih. Tapi ada yang tidak suka dengan kembalinya Islam. Makanya ada yang kepingin menghilangkan kerudung. Hati-hati. Karena itu tanda-tanda identitas seorang muslim. Dulu waktu ana masih SD, hampir tidak kelihatan toko baju muslim. Dulu jarang teman, toko baju muslim, busana muslim hampir nggak ada. Sekarang mulai banyak. Kenapa? Karena muslimnya mulai sadar. Aku seorang muslim harus berbusana muslim. Alhamdulillah. Jadi tanda-tanda kembalinya Islam itu, Islam datang jemaah. Islam datang dan kita yakin. Tinggal bagaimana kita sekarang proses perjalanan ini bersama-sama kita rangkul. Semuanya berusaha untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, jangan sembarangan. Akhirnya muncul nanti sekte-sekte yang sesat, yang menginginkan kebaikan tapi yang terjadi malah keburukan. Hadza wallahu a'lam.